Dari dalam, sesama mereka mulai saling kritik pedas. Bahkan ada yang menilai malah bikin sulit warga Ukraina. Kerjanya lambat dan tentu saja tidak memberikan solusi. Bikin malu saja. Katanya mau bantu Ukraina, berharap perang tidak terjadi dan berusaha menambah senjata. Inggris justru mendapatkan kritikan tajam dari negara lain karena tak becus urus Ukraina. Bahkan bisa dikatakan Inggris tidak menolak warga Ukraina yang hendak melarikan diri atau mengungsi. Ya, pemerintah Inggris telah dikecam oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron karena gagal memenuhi pernyataan besarnya dalam membantu pengungsi Ukraina. Komentarnya muncul ketika pemerintah bermaksud untuk lebih meningkatkan tekanan pada Kremlin. Dalam pembaruan pada Sabtu pagi, Kementerian Pertahanan mengatakan pertempuran di barat laut ibu kota Ukraina Kiev berlanjut dengan sebagian besar pasukan darat Rusia, sekarang sekitar 25 km dari pusatnya. Elemen kolom besar di Rusia, di utara Kiev juga telah bubar. Demikian kata Kementerian Pertahanan yang katanya mungkin akan mendukung upaya menyerang untuk mengepung kota. Berbicara pada akhir KTT Uni Eropa di Versailles pada hari Jumat, Macron dilaporkan mengkritik kebijakan visa Inggris yang mengharuskan pelamar untuk membuat mereka secara langsung di Brussels atau Prancis atau Paris. Menurut The Guardian, Presiden Prancis mengatakan ini semakin memperburuk keadaan bagi mereka yang melarikan diri dari perang. Dia menambahkan, terlepas dari semua pernyataan besar, pemerintah Inggris terus menerapkan aturan saat ini yang berarti mereka tidak menerima pengungsi Ukraina yang ingin mencapai tanah Inggris dengan mengatakan bahwa mereka harus melakukan perjalanan ratusan kilometer untuk mengajukan visa. Menanggapi pernyataan Macron yang dilaporkan kantor dalam negeri merujuk pada komentar sebelumnya dari Menteri Dalam Negeri Priti Patel yang menyatakan kami sekarang membuat prosesnya lebih cepat dan lebih sederhana dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengunjungi pusat aplikasi visa secara fisik bagi banyak dari mereka yang melakukan perjalanan berbahaya melintasi Eropa. Pada hari Kamis, Patel mengumumkan bahwa mulai Selasa orang dapat mengajukan permohonan visa secara online dan tidak lagi harus pergi ke pusat pemrosesan untuk memberikan biometrik mereka. Tony Stein, Kepala Eksekutif Solusi Manajemen Perawatan Kesehatan, menyarankan pada Sabtu pagi bahwa orang Ukraina yang melarikan diri dari perang dapat menemukan pekerjaan dan tempat lain serta tempat tinggal melalui sektor perawatan Inggris. Dia mengatakan kepada program Today BBC Radio 4, banyak operator memiliki akomodasi yang berhubungan dengan pekerjaan dan pasti ada cara. Dia berpikir untuk menyatukan kedua hal itu dan membantu beberapa pengungsi yang datang yang mungkin memiliki keterampilan yang dicari. Mereka mungkin merawat atau orang yang pernah peduli sebelumnya akan sangat cocok untuk peran di negara ini. Sementara itu, pemerintah bermaksud untuk lebih meningkatkan tekanan pada Kremlin dengan rencana untuk melarang ekspor barang mewah ke Rusia dalam langkah terbaru untuk mengisolasi Vladimir Putin. Rincian rencana akan ditetapkan dalam beberapa hari mendatang, demikian kata Downing Street. Dan itu terjadi ketika Boris Johnson bergabung dengan para pemimpin G7 lainnya pada hari Jumat untuk berkomitmen untuk lebih meningkatkan tekanan pada rezim Presiden Rusia. Kelompok itu setuju untuk mengambil langkah-langkah untuk menolak status negara paling disukai Rusia pada produk-produk utama yang menurut nomor 10 akan secara signifikan mengurangi kemampuan bisnis Rusia untuk mengekspor. Berbagi berita, pada Jumat malam, Menteri Luar Negeri Liz Truss juga mengatakan Inggris berdiri bersatu dengan mitra G7 kami dan akan terus memperkuat tanggapan kami untuk menghentikan agresi Rusia terhadap tetangganya. Tetapi Partai Buruh mengatakan larangan barang-barang mewah seharusnya tak memakan waktu selama ini. Nick Thomas Simon, Sekretaris Perdagangan Internasional Bayangan Buruh, mengatakan buruh telah menyerukan selama berminggu-minggu saat ini untuk larangan barang mewah dikirim ke Rusia. Jadi disambut baik bahwa pemerintah Inggris akhirnya mendengarkan tetapi seharusnya tidak mengambil selama ini. Pengumuman itu juga menyusul sanksi Inggris terhadap hampir 400 anggota parlemen Rusia dengan para menteri berusaha untuk mengencangkan sekrup di Moskow atas invasi ke Ukraina. Pada Jumat, mantan Menteri Luar Negeri Tony Jeremy Hunt berpendapat invasi Rusia ke Ukraina adalah kegagalan terbesar kebijakan luar negeri dan keamanan barat dalam hidup kita. Menulis The Daily Telegraph, dia berkata, itu terjadi karena kita melupakan pelajaran paling mendasar dari Perang Dingin. Kekuatan pencegahan. Dia juga menambahkan, alih-alih perdamaian melalui kekuatan, kami menyebabkan perang melalui kelemahan. Mr. Han juga menyarankan Inggris harus meningkatkan pengeluaran untuk pertahanan, bantuan dan kekuatan lunak untuk setidaknya 4% dari PDB selama dekade berikutnya. Di mana sebelumnya, perwakilan tetap Inggris untuk PBB menuduh Rusia membawa teori konspirasi yang liar, tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab. Dan itu terjadi ketika Dewan Keamanan PBB bertemu atas permintaan Rusia untuk membahas klaim yang diajukan oleh Moskow tentang aktivitas biologis di Ukraina. Dan Barbara Woodward juga mengatakan Rusia tidak boleh dibiarkan menyalahgunakan kursi permanennya di Dewan untuk menyebarkan disinformasi dan kebohongan. Perdana Menteri Johnson sebelumnya juga telah menyatakan kekhawatiran Rusia menyebarkan cerita palsu bahwa AS atau Ukraina memiliki senjata kimia di Ukraina sebagai dalih untuk melakukan kekejaman. Krisis Ukraina diperkirakan akan menjadi topik diskusi ketika Johnson bertemu dengan Perdana Menteri Irlandia Michael Martin untuk pembicaraan pada hari Sabtu.
Inggris kini juga telah memberikan sanksi kepada lebih dari 500 individu dan entitas bernilai tinggi sejak invasi ke Ukraina dimulai, sementara pesawat Rusia termasuk jet pribadi oligarki dilarang dari Inggris. Menteri Perekonomian Jerman Robert Habeck juga telah memperingatkan bahwa kemungkinan penghentian pasokan gas alam dan batu bara dari Rusia dapat menimbulkan masalah bagi Berlin pada musim dingin mendatang. Berbicara di acara ZDF Berlin Direct, Habeck mengatakan bahwa sementara Jerman dapat menghadapi musim semi dan musim panas, dia masih sedikit khawatir tentang musim dingin berikutnya. Habeck juga memperingatkan terhadap penggunaan lignit atau batu bara coklat, menggambarkannya sebagai bentuk energi yang paling merusak iklim yang dimiliki, dengan outlet media yang mengatakan bahwa konflik di Ukraina seharusnya tak membayangi krisis iklim. Pada saat yang sama, sang menteri menyarankan agar pembangkit listrik tenaga batubara disimpan sebagai cadangan untuk berjaga-jaga daripada dibuang begitu saja. Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa diketahui sudah memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia karena meluncurkan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada bulan lalu. Salah satunya adalah keputusan Jerman yang menghentikan sertifikasi pipa gas Nord Stream 2, sebuah jalur pipa yang sedianya akan mengirimkan pasokan gas alam Rusia ke Eropa melalui Laut Baltik.